guys, selamat datang di video pertamaku. Di video pertamaku ini aku mau sedikit sharing ke kalian tentang alat musik biola yang katanya merupakan salah satu alat musik tersulit di dunia. Kira-kira apa ya alasannya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Yaitu biola itu nggak ada garis fretsnya. Jadi kita itu benar-benar harus tahu mana pitch yang mau kita mainin supaya suara kita pas main itu nggak terdengar false. Dan yang kedua yaitu bownya. Bownya itu gimana caranya kita menahan bow seberat dan sepanjang ini dalam satu tangan seperti ini. Nah, dan yang ketiga yaitu karena nggak ada garis-garis fretsnya, jadi kita itu harus peka sama nada. Kita harus tahu nada yang kita mainin itu benar atau enggak. Jadi supaya kalau main itu kedengaran. Selanjutnya yang mau aku bahas yaitu tentang body biolanya. Nah, body biola ini pertama di sini ada 4 tuner. Yaitu ini biola ini ada 4 senar, yaitu ini senar G, D, A, dan E. Di biola ada 4 senar dan ini tunernya buat ngetun suaranya. Kemudian dari sini sampai sini itu namanya fingerboard, yaitu tempat kita main. Nah, kemudian di sini ada bridge, jembatannya gitu. Dan ini juga ada tuner. Di sini ada chin rest buat menopang dagu pas di sini. Kemudian di belakang ini ada shoulder rest. Shoulder rest itu gunanya supaya kalau misalnya kita main tuh di sini nggak sakit di sini. Tapi tergantung, shoulder rest itu opsi. Ada beberapa pemain yang memang pakai shoulder rest karena supaya nggak sakit. Ada juga yang nyamannya nggak pakai shoulder rest. Jadi itu tergantung para pemain. Kemudian selanjutnya ada bow. Nah, bow ini daerah yang sini atas dari sini sampai sini ini dinamakan dengan tip, yaitu bagian atas bow ini tuh lebih ringan, suaranya tuh terdengar lebih lirih ketika dimainkan, dan ketika digesek pun di bagian sini tuh harus lebih ditekan karena supaya suaranya lebih tebal. Nah, kalau yang di bagian bawah sini ini dinamakan dengan throat, yaitu bagian bawah ini tuh suaranya lebih berat dan lebih tebal, dan kalau dimainin itu sedikit saja ditekan, jadi jangan terlalu di-press banget. Nah, kemudian ini yang di bawah ini namanya knob, yaitu fungsinya untuk menundurkan atau memperketat dari bawahnya. Nanti yang mau aku bahas yaitu tentang how to take care of your instrument untuk para pemula. Yang pertama yaitu bow. Setelah kalian main, bow hair ini harus dalam keadaan loose atau kendor. Dan kalau kalian mau main lagi baru dikencengin lagi. Kencenginnya dengan cara knob ini diputar searah jarum jam. Nah, pas kencenginnya itu jangan terlalu kencang banget dan jangan sampai sejajar dengan kayu yang di atas ini. Jadi posisinya cukup melengkung saja. Jangan sampai sejajar, karena kalau sejajar atau terlalu ketat itu bisa menimbulkan suara yang kurang enak. Begitupun dengan terlalu kendur, suaranya juga bakal kurang enak. Tapi ketat atau longgarnya bow hair ini tergantung nyamannya pemain itu sendiri dan tergantung piece yang dimainin juga. Ada penggunaan rosin. Nah, penggunaan rosin ini cukup 3 kali saja, kayak 1, 2, 3. 3 yaitu biola ini juga harus dibersihkan karena bisa aja banyak debu yang menempel, dan kemudian rosin yang tadi dipakai itu biasanya bakal menumpuk di bawah sini. Jadi harus segera dibersihkan, harus segera dilap. Dilapnya pakai lap yang kecil, terus dilap aja di sini, sekitar sini, kemudian di bawah sini, di bawah fingerboard, sama di senar-senarnya ini cukup dibersihkan sedikit-sedikit supaya biola ini tidak berdebu. Dan yang keempat, ini mungkin sesuatu yang nggak pengen disentuh oleh para pemula, yaitu bridge. Tapi untuk para pemula kalian harus waspada sama bridge ini karena jangan sampai dia leaning forward atau maju ke depan. Jadi posisi bridge ini harus dalam keadaan tegak lurus atau minimal mundur sedikit ke belakang, karena kalau misalnya dia sampai maju ke depan nanti bakal pengaruh ke suara yang kita mainin juga. Selanjutnya yang mau aku bahas yaitu posisi dalam bermain. Sebenarnya posisi dalam bermain ini tuh setiap pemain itu berbeda-beda, tergantung postur badannya, tergantung nyamannya dia main,
Jadi aku percaya aja kalau there's no such thing as one way of doing things. Aku bakal ngejelasin ke kalian apa aja yang udah aku pelajari selama ini. Yang pertama yaitu cara memegang bow. Nah, cara memegang bow ini kita gunakan tangan kanan. Tangan kanan kita itu posisi jempol menekuk dan kukunya itu mengarah ke arah sini. Oh iya, kalian harus ingat kalau bermain biola itu tidak boleh kukunya panjang, jadi kalian harus pendek. Nah, posisi jempol harus arah sini, kemudian jari telunjuk di sini, jari tengah di sini, jari manis di sini, dan jari kelingking di sini. Jari kelingking tidak boleh sampai lurus, jadi harus nekuk. Kalian harus tahan bow ini dengan tangan kalian ini dengan cara kalau aku dulu latihan itu dengan gini aja terus latihan kayak gini itu supaya jari-jari tangan kanan kalian itu kuat menahan ini. Dan terlebih pergelangan tangan kalian sama siku kalian ini harus fleksibel seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya bermain itu kebanyakan para pemula itu bermainnya dengan cara siku yang ini didorong ke belakang. Jadi suaranya bakal terdengar seperti ini. Nah, suaranya bakal terdengar seperti itu. Jadi sebenarnya cara yang benar itu yaitu pergelangan tangan ini sama siku jangan didorong ke belakang, tetapi dia mundur ke bawah seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi pergelangan tangan yang diayun. Nah, untuk bow juga posisinya itu harus sejajar. Main itu harus sejajar antara fingerboard sama bridge. Jadi suaranya itu bakal kedengaran lebih bulat. Gak harus sejajar banget, tapi minimal harus di tengah-tengah antara fingerboard dan bridge. Nah, sebelum masuk ke posisi tangan kiri, aku mau ngejelasin sedikit tentang biola ini. Biola ini tuh ada beberapa ukuran, yaitu mulai dari 1/16, 1/8, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4. Dan yang aku pakai ini adalah ukuran 4/4. Gimana sih cara ngukurnya? Cara ngukurnya itu posisi yang di sini itu kalian harus pas dengan tangan kalian yang ini. Jadi supaya postur di sininya tuh pas. Kalau misalnya kalian baru mau beli biola dan kalian tangannya masih sejauh ini tuh nggak enak nanti mainnya karena posisi ininya terlalu jauh ataupun segini, itu nggak enak nantinya. Jadi harus benar-benar pas gini. Nah, baru aku masuk ke posisi tangan kirinya. Untuk posisi tangan kiri, kebanyakan orang berpikir kalau tangan kiri ini tuh untuk memegang biola. Padahal sebenarnya yang harus kuat itu yaitu di bagian dagu, di bagian sini. Jadi kalian harus latihan untuk memegang biola kayak gini. Jadi gunanya tuh tangan kiri tuh fungsinya hanya untuk menjaga keseimbangan saja. Jadi cuma menggantung aja. Nggak boleh terlalu nempel kayak gini, juga nggak boleh. Ini harus begini posisi tangannya, pergelangan tangannya. Jadi emang benar-benar yang harus kuat itu di daerah sini, di daerah dagunya. Kalian harus bisa menopang biola kayak gini. Nah, kemudian tangannya ini harus masuk ke dalam. Jadi posisi tangan aku tuh kayak gini, masuk ke dalam. Nah, dan untuk pergelangan tangannya juga biasanya orang kalau lurus seperti ini. Jadi nanti kalau main biola kita tuh harus memutar pergelangan tangan kita ke dalam, ke arah sana. Jadi gini posisi bermainnya. Nah, untuk jempolnya itu kita tidak boleh terlalu ngegrip. Ngegrip tuh maksudnya begini. Kita nggak boleh ngegrip kayak gini. Kenapa? Karena nanti kita bakal susah buat mainnya. Jadi jempolnya itu cukup menggantung, gantung seperti ini. Kemudian posisi jempol dan telunjuk, lengkungan di sini juga tidak boleh terlalu ngegrip seperti
seperti ini, karena nanti kalau kita melakukan shifting position itu bakal susah, bakal berat. Contohnya gini. Nah, jadi posisinya nggak boleh terlalu nge-grip, supaya kalau misalnya kita shifting position jadi nggak ketahan gitu. Kalau misalnya kalian terlalu nge-grip, kita nggak bisa mundur, nggak bisa maju gini, ketahan, dan mainnya bakal susah. Jadi harus banyak-banyak latihan, jadi juga harus kuat di sini juga, supaya mainnya nanti kesananya makin enak. Nah, kita mencet ini kalau misalnya mundur sedikit banget itu udah merubah nada dan bakal kedengeran nggak enak. Contohnya misalnya aku mencet di sini, kalian perhatiin tangan aku yang jari tengah ini, suara aslinya tuh kedengeran kayak gini. Tapi kalau misalnya aku mundurin sedikit, bakal kedengerannya jadi kayak gitu. Padahal jari ini nggak diangkat, tapi kalau dimundur sedikit aja itu udah beda suara. Jadi harus benar-benar tahu kalau itu emang pitch yang mau kita mainin. Nah, untuk tangan kanannya juga, untuk bawahnya juga harus dilatih terus. Latihannya juga cukup gesek aja satu full bow, namanya itu gini. Latihan aja terus dari ujung sampai ujung, latihannya begitu terus, itu supaya melatih sini juga, supaya suaranya juga kedengeran bulat. Menurut aku yang terpenting itu emang harus banyak-banyak latihan, harus sering-sering dengar nada supaya feelingnya dapat. Oke, segitu dulu untuk video pertama aku. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang baru ingin belajar bermain biola, atau bagi kalian yang emang cuma sekedar ingin cari tahu aja tentang biola itu gimana, tetap stay tune di channel aku dan tunggu video-video aku berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa.